Baik pemirsa, sebelum kami lanjutkan pembahasan mengenai terungkapnya situs judi online ini, kemudian ada polisi yang dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi fakta. Kami hadirkan dulu untuk Anda sejumlah informasi berikut ini pemirsa yang kami hadirkan di layar kaca. Ini adalah informasi yang sudah coba kami himpun. Pak Susno, Pak Yunus, bisa disaksikan juga ini judi online dalam angka ya, mungkin ini beberapa kali juga sudah kami informasikan, Pak Yunus juga sudah mengkonfirmasi mengenai hal ini pada waktu itu ya Pak Yunus ya. Transaksi dari 2023 hingga Maret 2024 ini bahkan mencapai 600 triliun rupiah. Iya. Begitu ya Pak Susno, Pak Yunus ya. Ini jejak elektronik yang tidak terbantahkan. Tidak terbantahkan, bahkan di Januari sampai Maret 2024 ada 100 triliun rupiah dan ada 5.364 rekening yang diblokir oleh pemerintah RI berkaitan dengan kasus judi online. Pokoknya kalau nuruti PPATK, data itu A1. Data karena itu A1 lah data elektronik, rekeningnya siapa, yang bermain siapa, berapa kali transaksi. Sudah jelas semua tertera di situ ya Pak Susno. Tinggal sekarang mau apa enggak. Nah, berbicara mau atau tidak, ini menjadi penting karena pada Juli 2023 sampai Mei 2024 ada 1.904.246 situs yang diblokir. Tapi nampaknya juga tidak langsung mematikan kasus judi online tersebut di Indonesia. Ada yang diblokir mati, ada yang setengah mati, ada yang tidak diblokir. Nah itu dia, ada yang setengah mati, kemudian ada yang tidak diblokir. Artinya kan pertanyaannya pengawasannya seperti apa? Karena ada 32,2 juta pemain yang teridentifikasi. PPATK pasti juga punya data mengenai hal ini ya Pak Yunus ya. Bahkan mungkin yang bermain itu profesinya, backgroundnya apa saja, begitu kan bisa terbaca ya Pak Yunus ya. Baik, dan inilah pemirsa informasi yang coba kami himpun untuk Anda. Ada 3,2 juta pemain yang bermain di atas Rp100.000. Jadi semakin mudah, semakin kecil angka yang bisa digunakan dalam situs judi online, semakin banyak juga kemudian yang teracuni oleh judi online. Kalau bisanya 3, sekian juta, satu orang bermain 1 juta saja ya, karena itu kan terus ada yang kejerat pinjol, dimasukkan sini juga, ya berapa? Ini sesuatu yang gampang membunuhnya, yang dibunuh saja alatnya oleh Kominfo. Nah, tapi kenapa? Ada yang dibunuh, ada yang enggak. Nah ini yang dibunuh itu, 1 tumbuh 1.000. Apa yang kemudian yang menyebabkan ada yang kemudian dibunuh, ada yang setengah mati membunuhnya, ada yang kemudian justru bisa bebas. Kalau menurut Pak Susno kenapa itu bisa terjadi? Lah ini pinternya penyidik ya, ini saya hormat lah sama adik-adik saya. Dia ambil situs Sultan Benang. Ya. Jawabannya ada di Sultan Benang. Karena apa? Dari Sultan Benang itu ada sekian situs di situ, kemudian dibawa ke sidang, di dalam persidangan saksi ngomong, tersangka ngomong bahwa ini. Nah itu rakyat Indonesia udah tahu semua kan? Bahwa ada ini, ada permainan ini, ada permainannya. Tinggal hakim perintahkan ini, ungkap. Nah kalau hakim juga nggak ngungkap, orang bertanya-tanya ada apa di balik ini? Nah, sekarang bola di tangan hakim. Ada apa atau ada siapa di balik ini gitu Pak Susno? Bola di tangan hakim sekarang. Saya perlu diungkap siapa yang berpengaruh kepada Komdigi sehingga Komdigi tidak memblok sebagian itu sehingga mereka tutup berkembang. Ada orang luar yang cukup berpengaruh yang membuat itu diblokir. Nah kalau menurut Pak Yunus ini bocornya di mana sih Pak? Karena kalau menurut data kan PPATK sebetulnya punya semua datanya. Polisi juga bisa melakukan perannya kan Pak Susno, melakukan patroli siber, ditemukan terbukti 2.000 lebih situs judi online. Ini miss-nya di mana Pak Yunus sehingga kok masih banyak situs judi online yang bisa melenggang, kemudian banyak korban begitu? Ya karena tadi ada oknum yang bermain ya. Walaupun dia sudah jadi orang luar, tapi dia masih ada pengaruh ke dalam. Kok bisa Pak Yunus? Ya karena hubungan-hubungan khusus, mungkin ada sesajen-sesajen khusus juga ya. Sehingga pengaruhnya masih ada, sehingga mereka bisa mempengaruhi supaya ini tidak ditutup misalnya ya. Makanya kan nggak semua ditutup. Mungkin ditutup 1 tumbuh 1.000 bisa juga kan. Tadi lihat jumlahnya besar sekali. Berarti ada tebang pilih juga Pak Yunus di situ. Situs judi online mana kemudian yang ingin coba dilindungi, ada yang
betul-betul dimatikan, ada yang setengah mati, ini milihnya gimana? Kenapa harus tebang pilih begitu? Padahal besar kecilnya sama saja semua mengancam yang koneksinya masyarakat kuat Indonesia. Tadi, ada backingnya tadi, kemungkinan besar dia survive gitu. Tapi kalau nggak punya backing, kemungkinan besar ya tidak survive. Itu salah satu kemungkinan ya. Oke, baik. Prof Mujiono, ini jaksa kemudian bagaimana menyusunnya ketika bertindak sebagai jaksa penuntut umum? Bagaimana kemudian menuntutnya? Siapa pihak-pihak yang terlibat, punya kekuatan, siapa yang membacking? Adakah kemudian oknum-oknum di baliknya yang cukup kuat begitu? Kalau kita lihat ya dalam sejarah bangsa kita itu, dulu kita pernah punya podcast dan SDSP. Itu legal, bukan ilegal. Dan ya artinya kan Forecast SDSP itu kan pelindung pelindung pada kebijakan pemerintah. Nah, sekarang yang ilegal itu pelindung dibalik tentu kewenangan yang dimiliki oleh pejabat yang kemudian punya kewenangan di situ, pejabat pemerintah. Nah, ini kan sebenarnya kalau mau ditelusur, dikembangkan kasus ini sebenarnya tidak susah-susah amat seperti yang disampaikan oleh Pak Susno tadi. Untuk mengembangkan kasus ini sekarang pula ada di hakim satu. Kedua, untuk menghentikan proses ini sebenarnya ya seperti dulu menutup Forecast dan SDSP, tinggal keluarkan kebijakan, terus kemudian ada pejabat yang kemudian mengawasi, selesai. Nah, hanya problemnya kan kemudian ini yang mengawasi yang tidak serius. Presiden sudah kemudian memerintahkan stop judi online dan segala macam, berantas judi online dan segala macam. Tapi kemudian kan ada rupiah, ada dolar dan segala macam yang bermain di situ, sehingga pejabatnya kan tetap kemudian, atau pegawai yang kemudian berurusan di situ kan yang kemudian tergoda. Nah, yang di dalam berkas kalau kita lihat itu semuanya sudah kemudian diserahkan ke pengadilan oleh jaksa. Nah, tinggal kemudian nanti ketika mau pembacaan tuntutan, kita berharap nanti teman-teman jaksa pembetul terhadap tujuan dari penegakan hukum ini dan pembetul terhadap maunya presiden bahwa judi online ini harus kemudian diberantas karena racun betul kan. Ya seperti mata rantai saja, judi online-nya itu kalau nggak punya uang nanti ke pinjol itu seterusnya, dan itu tidak hanya kemudian masyarakat kecil termasuk pegawai-pegawai yang ada di level penegak hukum, itu bisa jadi juga terlibat di sana, dan ini mirisnya kita. Demikian. Baik, Pak Susno, sekarang kalau kita bicara mengenai Kominfo lah ya pada saat itu ya, mengenai kasus ini kemudian bergulir dari situs judi online itu. Tadi juga disebut ini yang bocor atau yang kurang nih sebetulnya kan pengawasannya terhadap situs judi online. Nah, dengan kemudian adanya terhubungnya satu dengan yang lain, institusi yang punya kewenangan atau peran masing-masing, ini bagaimana kemudian pengawasan yang harus dilakukan lagi, Pak Susno? Ya, polisi dengan cybernya melacak ini, kemudian masukan dari PPATK. Dengan itu polisi nangkap pelakunya. Kemudian polisi minta juga Polri ya kepada Komdigi untuk situs-situs ini diblokir. Nah, tetapi ternyata tidak diblokir. Berarti pengawas menjadi peternak. Peternak dia. Lagi mana mau berantasnya? Padahal memblokir itu, saya ini bukan ahli IT ya. Hanya bisa handphone aja gini. Kan itu nggak sulit-sulit amat, nggak perlu keluar keringat, nggak perlu menghabisi nasi 3 piring, kan tinggal itu kan kenop-kenop gimana gitu. Kan tinggal matikan. Tetapi kenapa tidak dimatikan? Nah, kenapanya ini kan terungkap di pengadilan. Oh, bapak itu terima sekian, bapak itu terima sekian. Lah, udah jelas sekali terang benderang. Kalau soal di berkas tidak ada, makanya jaksa tidak menuntut. Ya, benar, jaksa berpedoman pada berkas. Tetapi hakim, keterangan yang sah, yang sahih itu yang namanya keterangan saksi itu yang di depan pengadilan. Keterangan ahli itu di depan pengadilan. Jangan nanti hakim, wah ini nggak ada di berkas. Nah, kacau negeri ini. Tidak selesai-selesai, never ending ini jadinya. Ya berarti kan persoalan ini sekarang ada di benteng terakhir penegak hukum ini. Siapa itu hakim? Nah, seperti yang disampaikan sekarang ini kesempatan hakim untuk memperbaiki namanya. Karena nama hakim udah rusak kok. Baik. Pak Yunus, kalau dari pandangan Pak Yunus, ini
pengawasannya sekarang tuh seperti apa sih Pak Yunus melihatnya di Komdiji yang sekarang? Sudahkah kemudian ada progres begitu kan dari yang dulu Kominfo dengan mantan menterinya yang saat ini juga kita masih tunggu bagaimana kemudian sejauh mana akan memberikan keterangankah di persidangan atau tidak. Tapi kemudian pihak-pihak mana lagi yang mungkin harus ditambahkah kewenangannya atau seperti apa Pak Yunus? Ya kan mereka secara internal punya pengawas juga, eksternal juga ada. Tapi saya perlu juga menekankan civil society, netizen itu perlu dilibatkan di dalam mengawasi. Karena kita nggak bisa percaya sepenuhnya. Kenapa? Dengan cara seperti apa? Ya, civil society bisa ikut terlibat. Transparan lah semua proses itu sehingga mereka tahu kalau ada yang menyimpang dia ingatkan ini menyimpang ini harus diluruskan ya. Misalnya ada yang belum tadi Pak sebut ada yang sudah disebut di sidang nggak dipanggil ya. Netizen bisa mengingatkan juga gitu. Kalau ini terlalu ringan misalnya, wah ini enak bener udah banyak kok ringan atau misalnya bebas. Jadi netizen itu kuat sekali. Kalau dia dibuat transparan, dia tahu dan dia bisa mendorong proses itu. Disitulah demokrasi dalam penegakan hukum itu salah satu itu. Prof Pujiono, ini hakim menjadi benteng terakhir nih kata Pak Susno begitu dan civil society nampaknya juga punya kekuatan untuk bisa ikut mengawal bagaimana kemudian penanganan dari kasus judi online ini. Jangan sampai kemudian ini menjadi kasus yang tidak pernah berakhir, Prof. Ada komisi yudisial juga sebenarnya ya, secara formal. Bagaimana Prof mengoptimalkan fungsi dan peran masing-masing? Prof Pujiono? Kemute. Ya, jaringan saya. Baik silakan Prof. Karena di Bengkulu tuh jadi sinyal. Baik, kami masih mencoba untuk memperbaiki hubungan komunikasi kami kembali dengan Prof Pujiono dari Komisi Kejaksaan. Nah Pak Susno, ini kan kita masih terus berusaha untuk memerangi ya Pak. Karena ternyata belum selesai, kasus judi online ini bahkan mungkin sampai hari ini masih ada. Pak Yunus ya, banyak. Apa yang kemudian bisa dilakukan Saya katakan tadi, satu mau apa tidak. Kalau mau jauh lebih gampang daripada memberantas judi sabung ayam. Jauh lebih gampang daripada memberantas judi pakau yang di dalam rumah. Karena ini kan sarananya itu kan sarana jaringan IT kan. Kemudian ditambah rekening kan. Ditambah lagi alat pembayaran berupa QRIS, berupa gitulah ya. Nah, sekarang itu udah diketahui semua, nomor rekening sudah jelas. Siapa nama pemilik rekening sudah jelas. Pasangnya berapa, namanya siapa dan sebagainya. Data di KYC-nya kan sudah ada kan. Nah, tinggal bekukan sarananya. Nah, bekukan sarananya siapa? Kementerian Komdiji kan? Komdiji sekarang. Dia. Nah kalau sekarang dia nggak bekukan, dia yang jadi pemain. Nah mudah-mudahan Bu Menteri sekarang, Bu Mutia tahu bahwa masih ada judi online. Ya berarti masih ada bocor di dalam itu. Langsung aja copot-copot aja. Nah. Baik Pak Susno dan Prof Pujiono sudah kembali tersambung bersama kita. Prof Pujiono, tadi lagi-lagi kemudian diingatkan oleh Pak Susno, hakim menjadi benteng terakhir ini di persidangan. Kesaksian-kesaksian, keterangan di persidangan itu justru yang mengikat. Nampaknya kita juga masih penasaran. Ada kemudian nama-nama, sebut saja mantan Menteri Kominfo yang ikut disebut-sebut, tapi sampai sekarang kita belum mendengar keterangannya, Prof. Jangan sampai kemudian ini hilang saja tanpa keterangan yang jelas, karena publik juga menantikan. Publik juga bisa ikut mengawal, Prof, mengenai hal ini. Partai netizen. Ya, pertama tadi disampaikan oleh Pak Yunus, no viral, no justice ya. Tapi saya percaya kok pada hati nurani, khususnya hakim-hakim kita, masih ada hakim-hakim yang cukup baik, cukup kompeten, dan itu banyak jumlahnya. Dan kita berharap juga hakim yang menangani kasus ini memiliki panggilan nurani yang cukup kuat, sehingga kasus ini bisa terbuka terang. Tapi yang jauh lebih penting adalah di Kementerian Komdiki sekarang, ya mau apa tidak, untuk kemudian jangan sampai penegakan hukum itu menjadi solusi. Kita berharap bahwa proses pencegahan yang itu harus kemudian jadi alat untuk kemudian menjadi obat utama, bahwa ya blokir lah, pekerjaannya itu tidak terlalu sulit kok, bahwa data-data yang dari cyber kepolisian, juga data-data dari OJK, PPATK itu bisa kemudian jadi referensi, khususnya dari kepolisian untuk kemudian
situs-situs yang terafiliasi atau yang langsung terkait dengan judi online diblokir, itu sudah selesai semuanya. Tapi sekali lagi ini tinggal kemauan kita semuanya. Oke, baik. Jadi bukan lagi kemudian pihak-pihak yang punya kewenangan yang hanya bisa memerangi judi online, tapi negara betul sedang memerangi judi online. Kita akan bahas lagi pemirsa, kemana kemudian kita bisa mengejar bandarnya, atau usaha seperti apa yang bisa dilakukan untuk betul-betul menyudahi kasus judi online ini pemirsa. Usai jeda kami kembali untuk Anda.